Assalamualaikum. Bagi kalian kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK tahun 2022 walaupun masih jauh, tapi kalian itu harus persiapan dari sekarang. Kakak bersama alumni tutorial itu juga kakak yang punya. Guru-guru kakak nanti akan menjelaskan soal-soal UTBK tahun lalu ya. Kalian harus siap-siap deh. Di alumni tutorial juga mengadakan kelas UTBK online. Ada TO-TO-nya juga loh, sampai 10 kali TO. Yaudah, kalian tonton aja ya semua video dari Bimbel Alumni Tutorial. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nurul. Kali ini kita akan ngebahas tentang soal HOTS Biologi UTBK tahun 2021. Mari kita simak pembahasannya. Ya, kita mulai dari nomor 1. Oke, soal ini yang digunakan sebagai taksi gen untuk mentransport gen penumpang ke dalam sebuah bakteri adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus paham tentang konsep bioteknologi, terutama bioteknologi modern ya. Jadi bioteknologi modern itu menggunakan teknik yang namanya teknik rekayasa genetika. Nah, berkaitan dengan taksi gen, istilah taksi gen ini untuk vektor. Jadi vektor itu adalah sebagai pembawa gen asing atau pembawa gen yang diinginkan. Nah, dalam teknik plasmid atau teknik rekayasa genetika, ini contoh misalnya dalam pembuatan tanaman transgenik atau tanaman tahan hama. Jadi kita membutuhkan dua bakteri. Bakteri yang pertama ada bakteri Agrobacterium tumefaciens. Di dalam bakteri ini ada DNA. Ada DNA yang biasa ini ya, dan ada DNA yang bentuknya sirkuler, ini dinamakan dengan plasmid. Nah, jadi plasmid ini yang kita gunakan. Nah, plasmid ini adalah DNA sirkuler yang bisa keluar masuk dari tubuh bakteri. Nah, langkah yang pertama yaitu kita isolasi si plasmid ini, kemudian memotong dengan enzim yang namanya restriksi endonuklease. Jadi restriksi endonuklease ini digunakan sebagai pemotong DNA gitu. Nah, setelah itu kita akan menyisipkan dengan DNA yang diinginkan. Misalnya pada tanaman tahan hama, berarti DNA yang diinginkannya adalah DNA tahan hama. Lalu disisipkan. Nah, proses penyambungan antara DNA yang diinginkan dengan si plasmid dengan menggunakan enzim ligase. Jadi enzim ligase ini digunakan sebagai penyambung gen ya. Nah, setelah itu gabungan antara plasmid dengan DNA yang diinginkan tadi bisa diperbanyak dengan cara dimasukin lagi ke tubuh si bakteri. Selama bakteri mengalami pembelahan, maka hasil pembelahannya itu akan mengandung gen yang tahan hama. Lalu jika ingin menghasilkan tanaman tahan hama, maka dari si gabungan gen itu disuntikan atau digabungkan ke dalam sel tanaman. Maka jadilah tanaman transgenik atau tanaman tahan hama yang memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkannya tadi. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini taksi gen untuk mentransport gen penumpang ke dalam sebuah bakteri itu adalah plasmid. Jadi jawaban nomor 1 adalah plasmid. Oke. Sedangkan pilihan yang A, endonuklease restriksi, ini digunakan sebagai pemotong. Jadi sebagai gunting biologi. Nah, sedangkan ribosom itu adalah organel yang terdapat pada sel bakteri yang fungsinya itu untuk sintesis protein. Gitu. Jadi tidak berkaitan dengan teknik rekayasa genetika ini. Kemudian pilihan yang D, ligase. Ligase tadi sebagai enzim penyambung. Nah, untuk pilihan jawaban yang E, enzim perekat, yaitu sama dengan ligase. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 2. Sel-sel yang dihasilkan dengan cara peleburan atau fusi dua tipe sel yang berbeda menjadi kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua asli disebut. Nah, jadi soal ini juga perlu paham tentang konsep bioteknologi modern, di mana di bioteknologi modern itu terdapat teknik-tekniknya. Nah, yang pertama kita kepilihan ini ada hibridoma. Jadi hibridoma itu
digunakan untuk memproduksi yang namanya antibodi monoklonal. Oke, antibodi monoklonal. Oke, proses pembuatan antibodi monoklonal ini membutuhkan dua tipe sel yang berbeda, yaitu yang pertama ada sel limfa, dan yang kedua ada sel myeloma atau sel kanker. Oke, di mana kedua tipe sel ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sel limfa itu sebagai penghasil antibodi. Sedangkan sel myeloma atau sel kanker, kita tahu bahwa sifatnya itu terus mengalami pembelahan, ya, tidak terkontrol. Nah, untuk mendapatkan antibodi dari sel limfa ini, langkah yang pertama kita harus menyuntikkan antigen ke dalam tubuh. Nah, ini dalam contoh yaitu tikus, ya. Jadi si tikus disuntik dengan antigen agar si tikus ini menghasilkan antibodi. Nah, kemudian di sisi lain kita juga ada sel kanker dikulturkan. Nah, lalu kita gabungkan antara sel kanker atau sel myeloma dengan sel limfa tadi yang menghasilkan antibodi. Nah, dua tipe sel ini digabungnya dengan cara kejutan listrik. Nah, itu istilahnya adalah fusi sel, ya, menggabungkan dua tipe sel yang berbeda dengan bantuan listrik. Nah, setelah itu dikulturkan, maka akan terbentuk gabungan sel ini dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, nah nanti hibridomanya ini akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya ini akan dipisahkan. Setelah itu diperbanyak, maka terbentuklah antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini kalau dalam bidang kedokteran ini tuh berfungsi untuk deteksi penyakit, ya. Kemudian untuk mendeteksi salah satu kandungan hormon, yaitu hormon HCG pada urin wanita hamil. Jadi kegunaan antibodi monoklonal itu seperti itu. Nah, balik lagi ke bagian soal. Jadi sel-sel yang dihasilkan dengan cara peleburan atau fusi dua tipe sel yang berbeda menjadi kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen aslinya. Maka soal ini jawabannya adalah yang A, yaitu hibridoma. Oke. Nah, untuk rekayasa genetika, teknik rekayasa genetika itu salah satunya digunakan untuk pembuatan insulin melalui teknik plasmid. Jadi ada dua DNA ini digabungkan dengan menggunakan enzim-enzim tertentu. Jadi yang pertama kita membutuhkan plasmid. Jadi plasmid ini digunakan sebagai vektor atau pembawa gen asing, kemudian digabungkan dengan DNA yang diinginkan. Nah, dalam hal ini adalah DNA yang mengandung gen insulin. Digabungkan dengan menggunakan enzim ligase, kemudian dikulturkan ke dalam sel bakteri sehingga menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak. Nah, insulin ini digunakan untuk penderita diabetes mellitus. Oke, kemudian pilihan jawaban yang C, transplantasi nukleus atau kita sebut dengan cloning. Jadi cloning ini sebenarnya adalah bentuk reproduksi aseksual. Jadi reproduksi tanpa adanya perkawinan, tanpa adanya fertilisasi sel telur dengan sel sperma. Nah, dalam cloning kita membutuhkan sel somatis atau sel tubuh. Ya, jadi contoh dalam hal ini ada transplantasi nukleus domba, ya, yang sudah dihasilkan yaitu domba doli. Ini ada domba A, di mana domba A ini kita akan mengambil inti sel dari sel somatis. Nah, ini adalah kelenjar mamae. Jadi kita ambil nukleusnya saja. Nah, kemudian di domba yang lain, di domba B, kita ngambil sel telurnya. Kemudian sel telurnya ini akan dihilangkan nukleusnya, jadi nukleusnya dihilangkan. Nah, lalu dihasilkanlah sel telur tanpa inti ini. Nah, sel telur tanpa inti ini kemudian digabungkan dengan inti sel dari kelenjar mamanya tadi. Digabungkan dengan sengatan listrik, kemudian menjadi satu, dikulturkan. Nah, dari satu sel ini nanti akan membentuk yang namanya embrio. Lalu embrio ini akan dimasukkan ke dalam rahim, ke dalam uterus domba B atau domba yang lain. Nah, nanti si domba B ini akan menghasilkan anak dengan sifat yang sama dengan domba A.
Jadi nanti si dombanya ini punya kemiripan yang sama dengan yang mendonorkan sel somatis tadi itu ya, cloning. Nah, kemudian ada teknik kultur jaringan. Jadi teknik kultur jaringan ini sebenarnya adalah bentuk cloning tapi pada sel tumbuhan. Jadi kita akan mengkulturkan jaringan tumbuhan, entah itu jaringan akar, batang, atau daun. Nah, yang dikulturkannya adalah explant. Jadi explant-nya ini kita kulturkan di laboratorium. Sebelumnya ada proses sterilisasi dulu menggunakan alkohol dan NaOCl. Nah, kemudian si explant ini nanti akan membentuk kalus. Oke. Setelah kalus nanti akan tahap induksi tunas, kemudian tahap pemanjangan tunas yang selanjutnya mengalami proses aklimatisasi. Aklimatisasi di sini adalah proses penyesuaian si kulturnya itu ke dalam media tanah. Nah, nanti akan dihasilkanlah tanaman dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat cepat dan punya kemiripan yang seragam sama dengan induknya. Gitu. Jadi kultur jaringan itu tadi tujuannya untuk menghasilkan anakan dengan jumlah banyak, kemudian waktu yang dibutuhkannya itu sedikit dan menghasilkan sifat yang seragam, yang sama dengan induknya. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban yang terakhir ini fermentasi. Untuk fermentasi sendiri ini termasuknya ke dalam bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional. Jadi tidak ada proses modifikasi gen atau rekayasa genetika. Biasanya untuk fermentasi itu dihasilkanlah produk-produk pangan seperti tempe, kemudian yogurt, terus ada keju dan lain sebagainya. Jadi dihasilkan produk-produk pangan. Oke, kita next soal yang ketiga. Oke, pada soal yang ketiga ini, pada metabolisme enzim mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi sehingga disebut apa? Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini kita perlu paham konsep enzim dalam metabolisme ya. Nah, jadi enzim itu disebut sebagai katalisator. Dia akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, jika kita lihat gambar di sini, nah, grafik yang garis merah ini adalah reaksi tanpa menggunakan enzim. Jadi membutuhkan energi aktivasi yang lebih tinggi. Sedangkan garis yang biru ini adalah garis ketika menggunakan enzim, sehingga energi yang dibutuhkan untuk reaksinya lebih sedikit. Gitu. Jadi cara kerja enzim adalah mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke. Nah, enzim itu sifatnya bisa bolak-balik atau reversible. Jadi bisa berperan dalam reaksi pemecahan maupun pembentukan. Seperti itu. Nah, sehingga nomor 3, enzim mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi sehingga disebut sebagai katalisator. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next soal nomor 4. Oke, asam pirufat masuk ke mitokondria, kemudian dirubah menjadi, untuk menjawab soal nomor 4 ini kita perlu paham respirasi seluler. Bahwa respirasi merupakan proses katabolisme ya. Respirasi itu dibagi menjadi 2, ada respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Jadi ketika oksigen tersedia maka akan melakukan respirasi aerob. Tapi ketika oksigen tidak tersedia atau jumlahnya sedikit maka respirasinya respirasi anaerob. Untuk respirasi yang aerob, reaksi sederhananya adalah C6H12O6 plus oksigen, maka akan dihasilkan CO2, air, dan ATP. Oke,
Nah, dari reaksi sederhana ini ternyata respirasi aerob itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap glikolisis. Nah, glikolisis dari kata gliko dan lisis. Gliko itu glukosa, lisis itu adalah pecah. Jadi glikolisis adalah reaksi pemecahan glukosa. Nah, jika kita lihat di gambar ini, glikolisis ini reaksi pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, di mana dalam reaksi ini akan menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Nah, kemudian asam pirufat ini akan masuk ke reaksi selanjutnya membentuk asetil-CoA. Nah, reaksi ini dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi. Reaksi ini terjadi di bagian mitokondria. Nah, kemudian yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs juga ini terdapat di mitokondria. Dia menghasilkan 2 molekul ATP. Kemudian yang terakhir ada transport elektron. Di transport elektron ini terjadi proses pemindahan elektron dari satu protein ke protein yang lain, di mana nanti hasilnya akan terbentuk ATP dari molekul berhidrogen. Dari NADH, dan dari FADH. Dari NADH ini dihasilkan 3 molekul ATP, sedangkan dari FADH dihasilkan 2 molekul ATP. Nah, dari glikolisis sampai dengan transport elektron akan dihasilkan energi ATP dari 1 molekul glukosa, yaitu sebanyak 36 ATP melalui serangkaian dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir transport elektron. Oke, nah untuk soal nomor ini berarti dari asam pirufat masuk ke mitokondria berarti masuk ke tahapan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dari sitosol masuk ke mitokondria ini, ya. Jadi asam pirufat dengan penambahan koenzim A akan menghasilkan asetil-CoA. Jadi jawabannya adalah yang A, asetil-CoA. Oke. Next, soal nomor 5. Faktor internal yang dibutuhkan untuk reaksi gelap antara lain. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu paham konsep anabolisme, khususnya reaksi fotosintesis. Untuk reaksi fotosintesis dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada reaksi terang, dan yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya secara langsung. Nah, cahaya itu nanti akan ditangkap oleh yang namanya fotosistem. Reaksi terang itu sendiri terjadi di bagian kloroplas yang namanya grana atau membran tilakoid. Jadi nanti akan ditangkap oleh fotosistem. Fotosistem itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada fotosistem 1 atau dinamakan dengan P700. Kemudian ada fotosistem 2 disebutnya P680. Ini berdasarkan gelombang energi yang ditangkapnya berapa nanometer. Jadi untuk fotosistem 1 700 nanometer, untuk fotosistem 2 680 nanometer. Di reaksi terang ini terjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada fotofosforilasi. Nah, fotofosforilasi ini dibagi menjadi 2 jenis, ada secara siklik, ada secara non-siklik. Untuk fotofosforilasi siklik itu terjadi pada fotosistem 1 saja, berarti terjadi pada P700 saja, dan hanya menghasilkan ATP saja. Karena elektronnya itu dari fotosistem akan kembali lagi ke fotosistem. Sedangkan untuk yang non-siklik, elektronnya itu tidak kembali lagi, makanya tidak bersiklus, non-siklik. Ini membutuhkan 2 fotosistem dari P680, dari fotosistem 2 mengalir elektronnya ke P700, ke fotosistem 1. Akan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah kemudian
di reaksi terang ini juga ada tahapan yang namanya fotolisis air. Oke, atau fotolisis H2O. Jadi ada proses pemecahan air karena ada cahaya ini. Jadi air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogennya ini akan digunakan untuk tadi membentuk NADPH. Sedangkan oksigennya ini akan dilepaskan ke udara. Tuh. Nah, selanjutnya ada reaksi gelap. Dari reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma. Oke, reaksi gelap itu memerlukan bahan-bahan seperti CO2, kemudian ATP, dan NADPH. Nah, untuk CO2 itu sendiri didapatkan secara eksternal dari luar, masuk melalui stomata, kemudian ke bagian stroma. Sedangkan ATP dan NADPH-nya ini didapatkan dari reaksi terang. Sehingga ATP dan NADPH ini disebutnya faktor internal karena didapatkan dari reaksi itu sendiri. Oke, jadi nomor 1 ini NADPH benar ya. Nomor 2-nya ATP benar. RDP, ribulosa difosfat. Oke, jadi di tahapan reaksi gelap itu ada 3. Yang pertama, ada yang namanya fiksasi CO2. Fiksasi atau proses pengikatan CO2. Pengikatannya ini dibantu oleh si RUBP ini, oleh ribulosa difosfat atau ribulosa difosfat. Sehingga yang nomor 3 ini jawabannya benar ya. Sedangkan untuk CO2 ini merupakan faktor eksternal. Tuh, sehingga jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke, sekian penjelasan dari Kakak mengenai soal HOTS Biologi UTBK. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.